Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurmala dengan NIM 112110418 dari Prodi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan melampirkan tentang berita kebangkrutan KFC. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menceritakan latar belakang dari perusahaan KFC. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membahas profil latar belakang dari perusahaan KFC tersebut. KFC singkatan dari Kentucky Fried Chicken adalah jaringan restoran cepat saji asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Louisville, Kentucky, yang berspesialisasi dalam membuat dan menjual ayam goreng dengan daging ayam sebagai bahan utamanya. KFC merupakan jaringan restoran terbesar kedua di dunia, diukur berdasarkan penjualan setelah McDonald's. Lokasi secara global di 150 negara pada Desember 2019. Jaringan restoran ini adalah anak perusahaan dari Yum, sebuah perusahaan restoran yang juga membawahi Pizza Hut, Taco Bell, dan Wingstop. KFC didirikan oleh Colonel Harlan pada 1890 sampai 1980, seorang pengusaha yang mulai menjual ayam goreng dari restoran di pinggir jalan selama depresi hebatnya. Sanders mengidentifikasikan potensi konsep Marabala restoran dan Marabala Kentucky Fried Chicken pertama dibuka di Utah pada tahun 1952. KFC mempopulerkan ayam di industri makanan cepat saji, mengidentifikasi pasar dengan menentang dominasi yang mapan dari hamburger dengan menyebut dirinya sebagai Kolonel Sanders menjadi tokoh termuka sejarah budaya di Amerika, dan citranya tetap banyak digunakan dalam iklan KFC sehingga hari ini. Namun ekspansi perusahaan yang cepat melebihi yang Sanders yang sudah tua, dan dia menjualnya kepada sekelompok investor yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr. dan Jack C. Mases pada tahun 1964. Produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan yang dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konsisten resep adalah rahasia dagang. Sebagai besar, ayam goreng yang disajikan dalam karton atau ember yang telah menjadi fitur rantai sejak pertama kali diperkenalkan oleh Francis Peterman pada tahun 1957. Sejak awal 1990-an, KFC telah memperluas menu untuk menawarkan produk ayam lainnya seperti sandwich dan bungkusan daging ayam, serta salad dan makanan sampingan seperti kentang goreng dan coleslaw, makanan penutup, dan minuman ringannya. Yang terakhir sering dipasok oleh PepsiCo. KFC dikenal dengan slogannya Figure Like Skin Good, jagonya ayam. Tidak ada yang suka ayam seperti KFC dan So Good.
Baik, seperti yang kita ketahui sekarang ini, KFC diberitakan tentang kebangkrutannya. Perusahaan yang menaungi jaringan restoran marabala KFC Indonesia, PT Fast Food Indonesia mengalami kerugian hingga kuartal 3 tahun 2024. Imbasnya, perusahaan berkode saham fast food ini menutup puluhan gerai dan memutus pekerja ribuan karyawan. Berdasarkan catatan laporan keuangan kuartal 3 KFC tahun 2024 mencetak kerugian sebesar 55,8 miliar. Kerugian makin memburuk dibandingkan periode yang sama setahun yang lalu, dengan kenaikan menyentuh 206,59% pada 3 tahun sebelumnya. Perusahaan ini cuma mencatat rugi 15241 miliar. Kerugian tersebut terjadi karena dua hal, yakni pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal serta panasnya situasi pasar akibat krisis Timur Tengah. Dalam situasi ini, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot masyarakat. Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen dan situasi pasar memburuk akibat dampaknya dari krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024. Kerugian besar tersebut membuat KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerai dan melakukan PHK pada karyawannya. Dalam laporan keuangan disebutkan per 30 September perusahaan mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Pada Desember 2023, perusahaan ini diketahui mengoperasikan 762 gerai, yang artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup. Sementara itu, per 30 September 2024, seluruh grup usaha tercatat memiliki 13.715 karyawan. Jumlahnya turun drastis dari data pada tanggal 31 Desember 2023 yang mencatat jumlah karyawan sebanyak 15.989 orang. Artinya ada pengurangan hingga 2.274 karyawan. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa berita KFC bangkrut karena dampak pemulihan pandemi COVID-19 menunjukkan betapa besar pengaruh krisis global terhadap industri, termasuk sektor makanan cepat saji. Pandemi COVID-19 memang telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pola konsumsi masyarakat. Selama pandemi,
banyak restoran yang mengalami penurunan drastis dalam pendapatan, maaf, karena pembatasan sosial, penutupan sementara, serta perubahan kebiasaan makan yang lebih mengarah ke makan di rumah. Bagi KFC yang selama ini bergantung pada model bisnis restoran fisik dan layanan makanan di tempat, pemulihan yang lambat setelah pandemi mungkin menjadi salah satu faktor utama kesulitan mereka. Meskipun KFC telah berusaha beradaptasi dengan memperluas layanan pesan, antar dan delivery, dampak panjang dari pandemi mungkin masih terasa, terutama karena daya beli masyarakat yang tertekan dan persaingan yang semakin ketat di pasar makanan cepat saji. Sebagai mahasiswa, saya juga menyadari bahwa banyak pelaku bisnis yang harus beradaptasi dengan situasi yang tak terduga ini. Kehilangan pelanggan, perubahan kebiasaan makan, dan berkurangnya kunjungan ke restoran memang sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan besar seperti KFC contohnya. Namun ini juga mengingatkan kita bahwa pemulihan dari COVID-19, ekonomi setelah krisis bisa berlangsung lama dan membutuhkan inovasi yang terus-menerus. KFC seperti banyak perusahaan lainnya mungkin harus lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar yang terjadi pasca pandemi ini, seperti menawarkan pilihan makanan yang lebih sehat, lebih ramah lingkungan, atau memanfaatkan teknologi lebih maksimal untuk meningkatkan layanan. Secara keseluruhan, ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang tertarik pada dunia bisnis, untuk memahami bagaimana krisis besar seperti pandemi ini bisa merubah peta persaingan dan menuntut perusahaan untuk lebih dalam beradaptasi. Sebagai mahasiswa yang mempelajari bisnis dan ekonomi, saya melihat kebangkrutan KFC akibat dampak berkepanjangan pemulihan pandemi COVID-19 dari dua sisi, dari sisi bisnis dan dari sisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dari sisi bisnis, yang pertama tentang pemulihan yang lambat. Dari sisi bisnis, pemulihan yang lambat setelah pandemi memang sangat mempengaruhi banyak perusahaan, termasuk KFC. Setelah pandemi, banyak restoran yang terpaksa menutup gerai mereka atau beralih ke layanan pesan antar yang belum tentu dapat menggantikan pendapatan dari pelanggan yang datang langsung. Meskipun KFC sudah berusaha beradaptasi dengan memperkenalkan layanan seperti delivery, tetap saja ada penurunan signifikan dalam jumlah pengunjung yang berdampak langsung pada
profitabilitas mereka. Selain itu, inflasi dan peningkatan harga bahan baku juga dapat menambah beban biaya operasional, memperburuk situasi keuangan mereka. Yang kedua ada keterbatasan inovasi. Banyak perusahaan besar yang memiliki model bisnis yang sudah mapan seperti KFC mungkin kesulitan untuk berinovasi dengan cepat mengikuti perubahan permintaan pasar yang terjadi selama dan setelah pandemi. Misalnya penggeseran ke gaya hidup yang lebih sehat atau permintaan untuk makanan yang lebih ramah lingkungan. Meskipun KFC sudah mulai menawarkan pilihan menu yang lebih sehat, mungkin mereka terlambat menanggapi tren ini secara menyeluruh dibandingkan dengan pesaing yang lebih gesit dan fleksibel. Yang ketiga, persaingan yang meningkat. Selain itu, banyak bisnis baru yang bermunculan selama pandemi, seperti usaha makanan lokal, usaha rumahan, atau bahkan pesaing makanan cepat saji yang lebih adaptif terhadap teknologi dan tren konsumen. Pesaing yang semakin ketat dan menambah kesulitan KFC dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Dari segi kehidupan sosial dan ekonomi, yang pertama itu pengaruh terhadap konsumen. Dari perspektif sosial, KFC adalah tempat makan yang banyak digemari oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Jika KFC bangkrut atau mengalami kesulitan finansial, tentu akan mempengaruhi kebiasaan makan banyak orang. Restoran cepat saji seperti KFC sudah menjadi bagian dari gaya hidup mahasiswa yang sibuk, yang inginnya praktis dan cenderung memilih makanan yang cepat saji gitu, dengan harga yang terjangkau juga ya. Kehilangan KFC sebagai salah satu pilihan makanan bisa mempengaruhi kenyamanan banyak orang, terutama mereka yang mengandalkan KFC untuk makan cepat saji atau berkumpul bersama teman. Dan yang kedua, dampak terhadap pekerja dan ekonomi lokal. KFC juga memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi pekerja di sektor restoran, dari kasir, koki, hingga manajer. Kebangkrutan atau penutupan gerai KFC bisa menyebabkan pengurangan lapangan pekerja yang tentunya berdampak pada perekonomian lokal. Banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan atau harus beralih ke sektor lain yang mungkin tidak stabil atau terjamin seperti sebelumnya. Yang ketiga itu perubahan tren konsumsi. Pandemi juga menyebabkan perubahan pola konsumsi yang cukup signifikan. Banyak orang yang lebih memilih untuk memasak di rumah atau mencari pilihan makanan yang lebih sehat dan bergizi. Kebangkitan tren makan sehat dalam berkelanjutan dalam berkonsumsi makanan mungkin juga menjadi faktor yang mempengaruhi penurunan daya tarik KFC yang lebih dikenal dengan menu berbasis ayam goreng dan makanan cepat saji yang tinggi kalori. Secara keseluruhan, bagi saya sebagai mahasiswa, kebangkrutan KFC akibat pemulihan yang panjang dari pandemi ini mengajarkan kita betapa pentingnya beradaptasi dalam dunia bisnis.
Perusahaan besar sekalipun bisa terhantam oleh krisis yang tak terduga, seperti pandemi. Dari sisi kehidupan sosial, kita juga melihat bagaimana perubahan pola makan dan kebutuhan akan inovasi lebih besar di pasar makanan dapat mempengaruhi kebiasaan kita sebagai konsumen. Kebangkrutan KFC akibat pemulihan yang panjang pasca pandemi COVID-19 dapat dilihat dari dua sisi, baik sisi negatif maupun sisi positif, tergantung pada perspektif yang diambil. Kita lihat dari pengaruh sisi negatif. Yang pertama, dampak ekonomi dan sosial. Kebangkrutan KFC tentu berdampak negatif pada ekonomi lokal dan sosial. Banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan, baik di restoran, distribusi, atau bahkan perusahaan pemasok bahan baku bagi konsumen, terutama mereka yang terbiasa dengan kenyamanan dan harga terjangkau dari KFC. Penutupan ini bisa membuat mereka kehilangan pilihan makanan yang familiar. Selain itu, bagi mahasiswa dan kalangan muda yang sering menjadikan KFC sebagai tempat makan atau berkumpul, ini tentu akan merubah kebiasaan mereka. Yang kedua itu mengurangi pilihan konsumen. Sebagai brand besar dengan jaringan yang luas, KFC menawarkan lebih dari sekedar makanan cepat saji. Mereka juga memberikan kenyamanan dan konsistensi dalam pengalaman makanan. Kehilangan KFC bisa mengurangi pilihan yang tersedia bagi konsumen bagi konsumen yang mencari makanan cepat saji, praktis, dan familiar. Hal ini juga bisa mengurangi diversitas dalam sektor makanan cepat saji. Yang ketiga itu ada stagni dan keterlambatan inovasi. Jika KFC tidak berhasil beradaptasi dengan perubahan pasar pasca pandemi COVID-19, maka ini bisa menjadi tanda bahwa mereka terlambat dalam merespon perubahan tren konsumsi seperti permintaan akan makanan yang lebih sehat atau digitalisasi yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan kesulitan perusahaan besar dalam berinovasi dengan cepat di tengah krisisnya yang secara tiba-tiba. Dan sekarang ada pengaruh dari sisi positif. Yang pertama itu peluang untuk berinovasi dan bertransformasi. Kebangkrutan KFC bisa menjadi peluang untuk KFC melakukan transformasi bisnis yang lebih relevan. Dengan perubahan tren konsumen setelah pandemi, mereka bisa memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan konsep baru seperti menu yang lebih sehat, ramah lingkungan, atau lebih mengandalkan teknologi untuk pengalaman konsumen yang lebih baik. Misalnya seperti layanan berbasis aplikasi ya, pengiriman yang lebih efisien, atau restoran dengan konsep yang lebih modern. Ini bisa membuka peluang untuk melahirkan inovasi baru yang lebih sesuai dengan pasar. Yang kedua itu ada kesempatan untuk brand baru atau kompetitor. Dengan mundurnya KFC dari pasar,
ada peluang bagi brand lain untuk masuk atau berkembang lebih cepat, misalnya restoran lokal atau franchise lain yang lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar bisa mendapatkan peluang untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Mereka lebih cepat beradaptasi dengan kebutuhan konsumen pasca pandemi COVID-19, seperti makanan yang lebih sehat atau yang berbasis digital. Mungkin akan itu ya, mendapatkan mangsa pasar yang lebih besar. Yang ketiga itu pelajaran berharga untuk industri lain. Bagi para pelaku bisnis lainnya, kebangkrutan KFC ini memberikan pelajaran penting tentang bagaimana dampak krisis bisa sangat menghancurkan bagi bisnis besar sekalipun. Ini menunjukkan pentingnya kecepatan beradaptasi dalam memproses perubahan pasar, serta perlunya bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan baru seperti krisis kesehatan global. Sektor lain bisa belajar dari kegagalan ini untuk memperkuat strategi pemulihan yang lebih cepat dan fleksibel. Secara keseluruhan, kebangkrutan KFC bisa membawa pengaruh negatif dalam jangka pendek, terutama bagi konsumen setia dan pekerja yang berdampak. Namun di sisi lain ini juga membuka jalan untuk peluang positif, baik bagi perusahaan untuk berinovasi atau bagi pesaing untuk memasuki pasar dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat, perubahan. Dari perspektif bisnis ini bisa dilihat sebagai kesempatan untuk menyesuaikan yang lebih diperlukan agar lebih bertahan lama di pasar yang kompetitif. Sebagai mahasiswa, saya ingin memberikan beberapa kata motivasi untuk KFC yang menghadapi tantangan besar akibat dampak perpanjangan pemulihan pandemi COVID-19 dan terjadinya akibat Perang Timur Tengah. Kebangkrutan atau kesulitan dalam beradaptasi bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru sebuah kesempatan untuk bangkit dan berinovasi. Setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh. KFC meskipun menghadapi masa sulit bisa memiliki kekuatan untuk bertransformasi dan menemukan kembali tujuan dan semangatnya. Ini bukanlah kegagalan, mainkan langkah menuju evaluasi yang lebih baik. Kesulitan yang dihadapi hari ini adalah batu loncatan untuk kebangkitan di masa depan. Dengan kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk berubah, KFC bisa kembali menjadi pilihan utama yang relevan dengan kebutuhan konsumen yang masa kini. Pemulihan mungkin memerlukan waktu setiap perjalanan, mulai dari langkah pertama, bangkitlah KFC. Setiap kesulitan membawa potensi untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat dan lebih berkelanjutan. Sebagai mahasiswa yang belajar tentang bisnis, saya percaya bahwa setiap krisis yang memberikan pelajaran berharga. KFC memiliki kesempatan untuk belajar dari masa lalu yang menentukan cara untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah. Sebagai penutup, kita dapat belajar banyak dari tantangan yang dihadapi oleh KFC pasca pandemi atau perangnya Timur Tengah. Meskipun kebangkrutan atau kesulitan seperti ini memang mengguncang, namun setiap perubahan membawa kesempatan baru untuk berinovasi dan beradaptasi.
Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua, tantangan pentingnya ketahanan, kreativitas, dan keberanian untuk terus maju meskipun dihadapkan pada rintangan besar. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mari kita menghadapi masa depan dengan optimis dan semangat untuk bertransformasi. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat bagi yang sudah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.